Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Festi Melinda, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu. Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia memandang bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di Indonesia dan di Asia. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya akademis. 2. Pendidikan harus memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya. 3. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. 4. Pendidikan harus mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif bagi siswa. 5. Pendidikan harus mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, apakah Anda masih ingat trilogi semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Inmatio Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, juga selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, sayangnya ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran picture center learning. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik murid saat ini. Dengan metode teacher center learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya, agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sekolah SD Negeri Pekuncen 3, kami telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yaitu dengan menerapkan program ekstrakurikuler. Namun, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas.
Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid, baik luring maupun daring. Dan sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya, Vesti Melinda, dari Kabupaten Cilacap. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.